kembali bersama kami RSPD Klaten, dan pada saat ini bersama Bea Cukai Surakarta ada Pak Sony dan juga Mas Andika di kesempatan kali ini dengan tema tantangan pengawasan peredaran rokok ilegal. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas tentang pengawasan peredaran rokok ilegal nih Pak, ini kan Menteri Keuangan RI kan ganti nih Pak. Ya. Ini seperti apa nih Pak tanggapan dari Bea Cukai sendiri? Oh, Baik, menarik ya. Iya. Jadi makasih Mbak Pipi, Iya. para pendengar pemirsa RSPD Klaten yang mudah-mudahan sehat semuanya, bahagia dan semangat tentunya. Menarik pertanyaan Mbak Pipi nih, bagaimana tanggapan kami? Ya tentunya kami akan mensupport full kebijakan-kebijakan beliau yang memang dipilih oleh Presiden kita untuk memimpin Kementerian Keuangan. Jadi apapun kebijakannya kita menilai itu positif untuk pembangunan bangsa. Gitu Mbak Pipi. Baik, Mas Andika seperti apa Mas Andika tanggapannya? Ini kalau Ya. dari sisi ini kan Gen Z ya. Iya, beda generasi. Kalau melihat Pak Purbaya sendiri kan auranya positif, Positif, iya. semangat gitu. Jadi ya harapannya nanti ke depannya ya kita siap untuk mensupport dengan gaya Gen Z tentu. Seperti gaya yang pakai jempol ya. Cowboy katanya ya. Cowboy, betul sekali Pak. Ya. Baik, nah semakin seru pembahasan kita tentang pengawasan peredaran rokok ilegal. Nah, mengapa semakin sulit mengungkap produsen dan jaringan sindikat rokok ilegal, Pak Sony dulu? Ya, baik Mbak Pipi. Jadi kalau kita bicara produsen rokok ilegal, kita bicara rokok ilegal, ya tentunya mereka tuh akan berusaha menutup-nutupi semuanya. Nah, ya kan rokok ilegal biar nggak ketahuan kan gitu. Pokoknya sampai di pasar dijual seperti itu. Nah, di Solo ini atau di Solo Raya tim kami ya sejauh ini karena memang basisnya adalah transit ya, daerah transit atau mungkin sebagian untuk peredaran di beberapa pelosok itu ya kebanyakan kita putus semua. Jadi si produsen itu dalam membuat rokok ilegal kemudian mendistribusikannya dengan cara terputus, sel semua. Jadi manakala ini ketangkep, yang sini pasti nggak kesentuh lagi Mbak. Entah gimana, entah pakai handphone yang nggak bisa dihubungi lagi, karena setelah kita misalnya nih, kita nangkep ada suatu mobil yang mengangkut rokok ilegal, tertangkap di satu tempat. Nah itu biasanya dalam proses perjalanan, Mbak. Entah mau ke daerah barat atau bahkan mau ke Sumatera. Nah di situ kita menemukan si supir kan. Nah si supirnya kita integrasi lah, kita periksa semaksimal mungkin, dapatlah nomor kontak yang mengirimkan pesanan untuk mengirim barang tersebut. Setelah kita coba kontak lagi, ternyata sudah hilang lagi kontaknya. Nah, jadi mereka seperti itu bisnisnya, si produsen tidak akan sulit dilacak kalau kita ketemunya di pasaran atau di perjalanan. Tapi apakah bisa sampai ke pabriknya atau si pembuatnya? Bisa Mbak. Jadi ada kantor-kantor tertentu yang memang seperti Kudus lah ya, itu kan banyak pabrikan di sana. Itu Mbak, kami sampai mendapati pabrik yang kategori ilegal yang memproduksi rokok ilegal tersebut. Dia sedang memproduksi, ya kita tangkap. Nah itulah yang membuat kami bisa menempuh atau mendapatkan pabrik rokok ilegal seperti itu. Tapi kalau sebagian besar ya itu tadi di perjalanan atau di pasar, ya kita agak kesulitan sampai ke pabriknya karena tadi sistem sel yang terputus-putus. Gitu Mbak. Baik. Mas Andika mau menambahkan, monggo. Jadi memang kalau seperti yang disampaikan Pak Sony, jadi kalau orang berbuat salah itu kan pastinya akan sebagaimana kuatnya untuk melindungi dirinya. Nah itu yang terjadi pada produsen rokok ilegal ini Pak. Nah, jadi selain itu juga lokasinya pasti akan terus berpindah-pindah Pak. Jadi itu untuk sangat sulit untuk kami bisa melacaknya karena akan terus berpindah-pindah. Terus kemudian lagi sekarang berkembang lagi Mbak dengan adanya online. Nah di online itu kan semua orang bisa mendaftar, semua orang bisa menjual apapun di situ. Selama peraturannya belum terlalu kuat untuk yang mengatur terkait dengan e-commerce ini Mbak. Dan satu hal lagi bahwa rokok di Indonesia itu menurut undang-undang sampai dengan saat ini bukan merupakan suatu barang yang resmi dilarang. Nah itu yang menjadi agak rancunya di situ Mbak. Jadi orang bisa menjual misalnya rokok melalui e-commerce atau melalui marketplace atau melalui sosial media.
Ya karena memang rokok itu belum belum diperlakukan seperti misalnya narkoba. Kalau narkoba kan resmi dilarang. Nah, jadi itulah tadi. Gitu. Jadi betul. akan semakin banyak produsen-produsen itu, Mbak. Jadi rata-rata masih marak ya produsen yang Iya, masih ditemukan di peredaran bebas lah maksudnya. Iya. Betul. Makanya itu harus kita stop dulu. Ya, sikat gempur terus. Gempur terus. Terus bagaimana nih? Misalkan ada kenaikan cukai rokok ya berkontribusi pada tantangan pengawasan. Nah, ini dia. Jadi gini ya Mbak Vivi dan juga para pemirsa RSPD Klaten. Jadi kalau kita bicara nih hampir tiap tahun ya, kita selalu mendengar informasi rencana kenaikan cukai. Atau ya sudah ada kenaikan cukai. Nah itu biasanya berdampak pada ya tadi yang namanya kenaikan cukai itu berarti kenaikan harga, ya kan? Iya, betul. Kenaikan harga. Nah kalau sudah kenaikan harga biasanya konsumen, nah ya, namanya konsumen kan, ya, para betul. perokok ini kan pasti, waduh naik lagi nih. Nah itu juga yang membuat produsen juga menjembatani apa namanya para konsumen tadi ya, apa namanya yang tidak ingin terlalu terbebani lagi dengan harga. Nah, dari kenaikan harga itu tentunya Mbak melihat peluang konsumen yang nggak mau naik harga, itulah tantangan berikutnya adalah rokok ilegal itu Mbak. Jadi ada orang yang memanfaatkan situasi dengan cara dia punya bahan baku tembakau, kemudian dia mungkin punya akses untuk mendapatkan mesin pembuat rokoknya. Dia buat secara ilegal, kemudian dia kemas, kemudian dia jual di pasar seperti itu. Yang memang harapannya si konsumen, harapannya perokok, harganya tidak naik. Bahkan ini lebih murah lagi karena ilegal. Seperti itu. Itu tantangannya seperti itu, Mbak. Jadi sejauh ini rokok ilegal itu masih tetap ada di pasar. Dan ini juga menjadi tantangan kami untuk terus melakukan upaya-upaya pengawasan. Termasuk salah satunya adalah gempur rokok ilegal. Nah, gempur rokok ini nggak cuma kita menggempur, tapi juga kita mensosialisasikan. Jadi persuasif dan juga preventif plus represif. Nah, represifnya ini kita terus lakukan upaya penindakan-penindakan di lapangan. Gitu, Mbak, itu tantangannya luar biasa. Iya, terutama yang ini ya Pak ya, kayak produsen-produsennya itu ya Pak. Iya, betul. Dan karena kalau kita mau mengingatkan sama pembeli kan biasa kalau pembeli lebih memilih yang lebih harga. Saya gini, lah aku kan Iya, belikan aja. Nggak bisa kita ngatur pembeli. Iya, masalahnya dia beli itu belum dilarang loh, Mbak. Artinya aku beli ini kan masih dijual di pasar itu berarti dianggapnya masih boleh kan gitu loh. Nah, padahal si pedagangnya itu yang bermasalah seperti itu. Iya. Dan mungkin sedikit tambahan Mbak, yang menarik itu adalah kalau kita bicara data ya Mbak ya, dengan adanya kenaikan rokok, misalnya tarif cukai itu, nah data perokok di Indonesia itu terus naik Mbak setiap tahunnya. Iya. Jadi walaupun misalnya nggak naik pun, pasti ini tuh akan terus naik. Lah ini kan cukai rokok itu kan biasanya rata-rata sekitar 10% naiknya. Iya. Nah itu dengan naiknya itu aja, yang perokok ini semakin naik gitu Mbak. Nah kalau misalkan ini tarif cukai itu naik tinggi gitu. Nah apakah yang perokok ini akan berkurang? Konsumennya sudah ada Mbak, konsumennya dari data prevalensi itu ya. Nah ini pasti kan tidak mungkin terus saya nggak merokok, iya. tapi cari yang lain. Kan orang Indonesia pinter-pinter Mbak. Cari alternatif yang lain. Nah, itulah makanya kenapa tarif cukai itu salah satunya mempengaruhi adanya rokok ilegal gitu Mbak. Kalau kita bicara terkait kenaikan tarif cukai ya Pak Sony ya, itu kan sebenarnya cukai itu kan bukan semata-mata untuk instrumen fiskal saja, tapi lebih dari itu sebenarnya cukai kan untuk mengendalikan konsumsinya. Dan bahkan kemarin waktu Pak Purbaya menyampaikan tahun 2026 tidak naik, itu ada beberapa inilah Mbak, ada beberapa yang misalnya concern terhadap kesehatan, mereka protes. Lah kenapa kok nggak dinaikkan? Padahal cukai ini kan sebenarnya untuk mengendalikan konsumennya. Untuk biar yang jangan terlalu merokok Iya, kurang lebih seperti itu. Karena kesehatan juga, padahal di labelnya udah ditulisin juga. Ya, ada gambarnya. Nggak cuma label, tulisan, tapi gambar ya. Gambar peringatan kesehatan. Bahaya rokok gitu untuk kesehatan. Tapi kan itu tadi. Baik. Kemudian kalau untuk tantangannya nih, apa saja geografis dan logistik yang dihadapi Pak? Sony, monggo. Oke, jadi kalau kita bicara tantangan geografis, logistik, ini tentunya kan kita melihat kalau kami di Surakarta Pak, Bea Cukai Surakarta ini kita
wilayah kerjanya ya cukup menantang nih, dalam arti luasnya kita mencakup 1 kota dan 6 kabupaten ya di Solo Raya. Solo Raya. Ya kurang lebih similar dengan kantor-kantor lain lah ya yang mempunyai wilayah kerja yang cukup luas. Dan tenaga pengawas kami, ya, tim pengawasan ini juga terbatas. Nah ini suatu tantangan bagaimana kita mengefektifkan kegiatan pengawasan, termasuk mengefektifkan informasi. Ya, informasi kita membuka jalur informasi dari mana-mana, dari berbagai sumber, bahkan dari kawan-kawan kantor lain yang memang berkaitan dengan rokok. Ini kami selalu berkomunikasi untuk mendapatkan informasi. Nah, itu tantangan geografisnya kita sikapi dengan tersebut. Belum lagi juga ditambah dengan kerjasama dengan aparat atau OPD daerah yang khususnya melakukan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan juga. Contohnya Satpol PP. Itu jadi kalau kita bicara logistik ya tentunya ya kita bersyukur juga kita punya ada anggaran yang memang untuk dialokasikan untuk pengawasan secara mandiri. Ini juga terbukti kegiatan teman-teman di kantor juga terus-menerus gencar melakukan operasi, ditambah dengan adanya dana DBHJT ya. Artinya DBHJT itu menjadikan kami agak lebih sangat terbantu melakukan pengawasan, karena yang tadinya kami cuma melakukan sendiri nih, dulunya nih sebelum ada DBHJT, sekarang dengan DBHJT merasa terbantu Mbak, karena semua satpol di 7 pemerintah daerah itu membantu kami melakukan kegiatan pengawasan. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih lebih efektif ya. Mungkin secara geografis ya Pak. Jadi karena dengan DBHJT itu dengan OPD setempat, jadi kita bisa jangkauannya lebih luas lagi. Sampai yang daerah-daerah terpencil gitu. Nah, mungkin kalau kami sendiri kan kurang memahami ya, kurang begitu paham dengan daerah-daerah tertentu. Nah, dengan adanya kerjasama dengan OPD ini semakin menjangkau luas Mbak. Jadi bisa sampai ke warung-warung kecil di daerah-daerah kecil itu. Makanya jangan merasa aman lah. Itu peringatan ya. Jangan merasa aman ya. Karena jauh dari kota mungkin ya, di daerah perbatasan. Nah, Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua, kru. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. ya Pak, baik Pak, Maaf. Ayo all kru semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Cut. Kamu itu paham nggak toh? Kenapa lagi, Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok, Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa bina cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham nggak? Bahaya. Waduh. Pripun Mas? Nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, tentukan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo. Rokok ilegal iku kepiye? Walah ngene. Sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal, karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya, karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari
rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya? Penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, bersama kita bisa. Gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Mas lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada? Hei, Aja, aku. Oke, ini ya. Aja, baru kok ya. Aku ning kene. Mana? Sini. Oke, tak aja baru kok ya. Ini tak aja. Oke. Aduh, Yang kocah nombel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Ih, Aduh ampun Mas, wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ki di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Ah, sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa.
justru itulah yang sekarang ini menjadi sasarannya. Iya. Jadi tidak hanya di kota, malah sekarang trennya itu di daerah kota dan sekitarnya itu mungkin sedikit ya ditemukan. Justru sekarang melebar ke daerah. Malah daerah-daerah terpencilnya itu yang mungkin merasakan jauh masih dari banyak pengawasan, banget, ternyata kami sampai juga ke sana. Sampai juga. Dan juga ini menyinggung Pak Purbaya kan juga sempat menggelontorkan uang 200T ini Pak ya. Nah, itu apakah juga masuk dana ke DPHJH? Apa dana nanti Pak? Ini kan berbeda ya. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau kita sama-sama menyimak ya di media bahwa di awal kepemimpinan beliau itu beliau mempunyai kebijakan untuk menggelontorkan uang sejumlah 200 triliun yang diserahkan ke bank-bank pemerintah Himbara untuk dikelola. Artinya apa? Jadi untuk dikelola supaya perekonomian lebih terpacu lagi ya untuk berjalan. Ya, mudah-mudahan saja banyak orang yang melakukan investasi, pinjam modal ke bank melalui anggaran yang disediakan oleh Pak Purbaya seperti itu. Tapi kalau untuk ke DBHCT kayaknya beda pos. Siapa tahu besok sisa dari itu bisa masuk ya. Harapannya seperti itu ya Pak. Kemudian kalau untuk bagaimana upaya pengawasan yang sedang dilakukan dan keterbatasannya itu seperti apa? Mas Andika dulu. Mungkin kalau saat ini masih ya Mbak ya, dengan cara yang persuasif ya. Masih persuasif. Persuasif, mengajak masyarakat semua. Seperti ini contohnya, kami hampir setiap hari itu keluar Mbak untuk melakukan sosialisasi terkait dengan rokok ilegal ini. Dan lagi terkait langkah represifnya juga kami bersama dengan OPD Kabupaten daerah setempat itu setiap hari juga, hampir setiap hari Mbak, kami terus keliling ke daerah-daerah untuk yaitu mensosialisasikan rokok ilegal. Dan kalau misalkan ada pedagang-pedagang, ya itu akan kami tindak seperti itu. Dan kemarin juga Pak Purbaya juga sudah menyampaikan bahwa Pak Purbaya sendiri concern terhadap rokok ilegal ini, Mbak. Bahkan sekarang kan di e-commerce kan sudah banyak, Mbak. Bahkan para petinggi-petinggi e-commerce itu sudah dipanggil oleh Pak Purbaya mulai tanggal hari ini 1 Oktober dilarang untuk berjualan rokok ilegal. Itu kan sebuah upaya yang sangat bagus ya Mbak ya. Jadi semakin mempersempit ruang geraknya. Dan sebagai informasi Mbak, kami itu sampai dengan bulan Agustus kemarin sudah mengamankan sekitar 13 juta batang rokok ilegal di daerah Solo Raya. Solo Raya. Dan dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Ada yang datang ke warung, kemudian ada yang seperti yang disampaikan Pak Sony tadi, misalnya sedang dalam pengantaran itu kami stop. Terus kemudian kemarin ada yang besar itu ada satu distributor Mbak, jadi dia seperti pengepul gitu. Nah itu juga berhasil kami ungkap juga. Jadi harapannya nanti dengan berbagai cara itu akan mempersempit ruang gerak dari rokok ilegal itu. Dengan adanya mempersempit ruang gerak ini, konsumen akan susah mendapatkannya. Jadi secara ilmu ekonomi ya nggak ada yang buat, harapannya seperti itu Mbak. Betul, Mas. Pak Sony menambahkan boleh? Ya kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi tantangannya kita ke depan itu ya memang sudah sedikit dibatasi oleh adanya larangan untuk menjual rokok ilegal di e-commerce seperti itu. Namun sekali lagi ya ini bagian dari upaya ya, mudah-mudahan kita semua termasuk para pemirsa ini juga dapat memahami ya kalau sebetulnya sih kuncinya sebetulnya kalau konsumen nih para perokok tidak membeli rokok ilegal selesai semua. Jadi artinya si pedagang pun produk yang ilegalnya tidak laku. Nah itu aja sih kalau kita bisa sampai menyadarkan konsumennya. Namun ya kami terus mengupayakan hal tersebut. Gitu Mbak Bibi. Baik. Kemudian kalau untuk bagaimana sih peran masyarakat dan kebijakan pemerintah dapat saling mendukung untuk dalam hal ini rokok ilegal ini? Ya, kalau peran masyarakat tentunya tadi yang saya sampaikan nih, kita berharap masyarakat bisa memahami bahwa kami terus-menerus terus-menerus melakukan sosialisasi ini agar memberikan pemahaman bahwa ini rokok ilegal. Namanya ilegal ini tidak sah nih, berarti ada hal yang tidak sesuai ketentuan. Salah satunya adalah dia tidak bayar cukai. Nah, cukai itu ternyata penerimaan negara yang digunakan lagi untuk pembangunan. Jadi menjadi bagian dari penerimaan dalam APBN yang digunakan untuk pembangunan bangsa ini. Plus juga sebagian
dana bagi hasil Iya. cukai itu Cukai, yang kembali iya. lagi ke daerah, dan itu dimanfaatkan untuk urusan kesehatan masyarakat, kemudian ada untuk penegakan hukum. Nah itu jadi harapannya, jadi para masyarakat ini yang merokok, bijaklah untuk membeli rokok, pilihlah rokok yang legal, karena itu memang rokok yang sudah membayar cukai untuk kontribusi ke negara. Samping itu rokok ilegal juga bisa mengandung bahaya juga ya Mas Nika. Iya. Mungkin nanti bisa Mas Nika tambahkan aja. Jadi perannya masyarakat seperti itu. Di samping itu mungkin kebijakan kami, ya kebijakan tentang kenaikan cukai, kebijakan untuk mengatur bagaimana cukai itu dijual. Karena pada dasarnya Mbak, yang Iya. namanya cukai itu adalah istilahnya mengendalikan konsumsi dan juga melakukan pengawasan atas peredarannya. Ya, jadi seperti itu. Kita kebijakan termasuk ada titipan dari kebijakannya kesehatan yang tadi Mbak Iya. sampaikan, ada tulisan, kemudian Ada ada gambar. gambar. Iya. Nah, itu bagian dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan. Gitu Mbak kurang lebih. Mudah-mudahan masyarakat atau para pemirsa RSPD Klaten bisa memahami ini. Baik, Mas Andika monggo Mungkin menambahkan tadi sedikit seperti apa? konsumennya sudah Mbak, mungkin yang Iya. berjualan. Nah, jualan. Nah, itu mungkin selama ini masyarakat itu pengen cepat berputar uangnya. Nah, tapi ternyata yang dijual itu adalah barang yang ilegal. Yang ilegal. Dan tentunya kalau kita menjual barang yang ilegal, tentunya akan ada sanksinya di situ. Iya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 di pasal 54 Mbak dijelaskan barang siapa yang menawarkan, Iya. menyerahkan dan menjual barang yang hasil tembakau yang tidak dilekati dengan pita cukai. Cukai. Ya, karena kebanyakan yang beredar di masyarakat sekarang itu kan yang tidak dilekati dengan pita cukai. Nah, itu ancaman pidananya Mbak 1 sampai 5 tahun dan atau denda 2 sampai 10 kali dari nilai cukainya. Cukainya. Jadi sudah banyak yang terjadi Mbak, mungkin bisa melihat di IG kami, itu sudah banyak yang terjadi, sudah banyak masyarakat yang karena tergiur dengan harga yang murah, Iya. pengen dapat untung yang banyak, akhirnya malah berujung ke penjara. Itu kan jadi sayang gitu Mbak, Iya, karena iya. mungkin karena barang rokok, mungkin masyarakat menilainya itu barang yang biasa ya. yang Biasa, beri-beri. ya sepele Ternyata mungkin ya. ini berbahaya juga Iya, Mbak. jadi bumerang diri Iya, sendiri jadi pasti. mungkin untuk yang berjualan lebih berhati-hati lagi. Dan kalau misalkan ada sales yang menawarkan, lebih baik langsung ditolak saja. Ditolak. Kalau lebih baik lagi, sebenarnya kami harapannya kalau ada yang menawarkan ini, penjual tersebut langsung lapor ke Laporan, kami. iya. Harapannya seperti Iya. itu. Jadi harapan kami itu masyarakat berperan serta aktif. Jadi apabila mengetahui informasi terkait Iya. dengan rokok ilegal ini bisa lapor ke kami Mbak. Nanti akan kami tindak lanjuti. Dan akhir-akhir ini alhamdulillahnya sudah banyak Mbak masyarakat Iya. yang sudah mulai sadar dan mulai melapor. Walaupun informasinya sedikit apapun itu akan sangat membantu. Ya. Membantu betul. banget. Dan ini kalau untuk rokok ilegal kan saking banyaknya. Nah, itu tuh dari pihak kepolisian sendiri tuh dengan Bea Cukai itu berkolaborasi nggak sih Pak atau Mas Andika? Mas Nika? Oke. Loh. Tentunya kalau Iya. dengan aparat penegak hukum lain ya kami Iya. terus berkoordinasi ya Mbak. Koordinasi Tapi juga, iya. Berdasarkan undang-undang memang kewenangannya ada di Bea Cukai. Bea Cukainya. Gitu. Jadi Oh. kalau misalkan kita sama Satpol PP Iya. gitu ya tetap kami yang melakukan Tindak. administrasinya, kemudian penindakannya, kemudian proses selanjutnya itu dari Bea Bea Cukai. Cukai sendiri. Gitu, Mbak. Jadi biasanya pendampingan aja. Pendampingan aja. Berarti apabila masyarakat misalkan masih bingung lapor kemana, ada yang lapor ke polisian atau Satpol PP, tetap nanti diarahkan ke Bea Cukai juga ya. Tapi boleh nggak menutup kemungkinan boleh lapor ke misalnya ke Satpol PP boleh juga. Atau misal ke Kominfo boleh juga. boleh juga. Pasti kan nanti langsung diteruskan ke kami kan pasti kan. Iya, kadang juga masyarakat nanya ke radio nih. Iya, betul. Karena paling mudah dan paling cepat biasanya seperti itu Iya. kan. Ada yang nanya, ini lapornya kemana ya Mbak? Gitu. Nanti kita arahkan. Siap. Baik. Dan untuk yang ini terakhir closing statementnya seperti apa? Monggo Pak Sony Ya, dan Mas Andika. baik. Jadi untuk pemirsa RSPD Klaten, harapannya tadi sebagaimana kami sampaikan, Iya. sebagai yang tidak bisa menghilangkan budaya merokok, kebiasaan Iya. merokok, ya untuk tidak membeli rokok yang ilegal ya. Tadi yang pedagang juga diharapkan untuk tidak menerima rokok yang ilegal untuk diperjualbelikan. Kenapa? Sanksi hukum sudah menanti ya.
itu minimal denda, bayar, mau untung jadi rugi itu Mbak ya. Nah, terus apalagi nanti ada ancaman pidananya. Jadi mudah-mudahan dengan acara sosialisasi seperti ini bisa lebih memahami, bisa lebih menyadari bahwa rokok ilegal perlu digempur. Gitu Mbak. Ya. Mas Andika, yang terakhir monggo. Tentunya kepada pendengar dan pemirsa RSPD Kabupaten Klaten, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Klaten yang sudah berkontribusi ya, sudah ada beberapa yang menyampaikan informasinya. Nah ini kami terus menunggu Mbak untuk yang lain bagi masyarakat yang salurannya lain. kemana Mas Andika lupa tadi, salurannya laporan kemana? Oh ya. Masyarakat yang lain ini untuk ikut berperan serta aktif juga, misalkan ada peredaran rokok ilegal di kawasan Panjenengan semua, bisa langsung lapor ke kami di Bea Cukai Surakarta, bisa melalui media sosial kami, ada di Instagram, ada di Facebook, di @beacukai-surakarta, atau bisa langsung melalui WhatsApp kami di 0896 980 50.000 atau 50-nya 4 kali. Oke, dan tentunya tenang saja bagi panjenengan semua yang melaporkan, akan kami rahasiakan identitasnya. Baik. Kami tunggu kontribusinya. Terima kasih sekali informasi dan juga pencerahan hari ini, karena cuaca juga sangat cerah. Baik, terima kasih Pak Sony, Mas Andika untuk informasinya tentang tantangan pengawasan peredaran rokok ilegal pada kesempatan hari ini. Baik, saya Fevia Teriana dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, maaf Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal, bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham gak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo, Rokok ilegal itu kepiye? walah ngene. No, sing polos ra nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal, karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya, karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, oh pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225.
Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada? Aja. Aku. Oke, ini ya. Aja, baru kok ya. Aku ning kene. Jene. Oke, tak jalan kok ya. Ini tak jalan. Oke. Aduh. Yang kocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mlengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra dukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten